Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Huda Kepunten Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semua kita jamaah sekalian, semua orang jamaah sekalian, pasti yang dicari itu hanya satu, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sesuai dengan doa yang tidak kita tinggalkan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua orang jamaah sekalian di dunia ini, apalagi di akhirat kelak, kepingin bahagia. Lalu jamaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara mencari bahagia itu? Dan siapa yang menyandang gelar bahagia itu? Karena apa jamaah sekalian?
Kalau yang dikatakan bahagia itu ukurannya orang kaya, pasti orang-orang yang punya harta banyak itu bahagia. Ternyata tidak, jamaah sekalian. Banyak juga orang yang kaya ternyata bunuh diri. Kalau yang dikatakan bahagia itu orang-orang yang menjabat, yang punya jabatan, ternyata juga tidak, jamaah sekalian. Bahkan kemarin ada berita, ada bupati yang ditangkap KPK yang sudah kaya raya, suaminya jadi DPR yang kaya raya dan punya jabatan, ternyata ditangkap KPK karena persangkaannya dia mendapatkan 100.000 dari orang yang kena COVID di daerahnya. Artinya jamaah sekalian, ternyata kekayaan jabatan tidak menjamin seseorang itu menemukan kebahagiaan. Padahal yang namanya kebahagiaan ini yang harus kita genggam, yang semua orang ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam khutbah kali ini jamaah sekalian, kita sampaikan informasi dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As yang ada di kitab Nashaikhul Ibad, ada 5 kunci. Ketika 5 kunci itu kita buat, kita genggam, kita pakai, niscaya seseorang itu akan menemukan kebahagiaan. Tentu jamaah sekalian, Abdullah bin Amr bin As ini intisari daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jamaah sekalian? Yang pertama katanya, yakni suka atau senang dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jamaah sekalian, dia menyukai betul kalimat ini. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalimat ini adalah kalimat syahadatain, 2 persaksian. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang disebut juga sebagai persaksian tauhid, syahadat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga syahadat Rasul, persaksian kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalimat ini jamaah sekalian termasuk juga ketika ada orang yang di luar Islam masuk Islam, harus membaca kalimat ini, yakni kalimat syahadatain. Dan termasuk kalimat ini juga digunakan di dalam Islam itu sebagai panggilan untuk sholat. Panggilan untuk sholat. Dan termasuk juga kalimat ini jamaah sekalian adalah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya 2 bendera jamaah sekalian, yaitu yang namanya al-liwa dan ar-roya. Al-liwa itu warna putih, tulisannya hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ar-roya itu warnanya hitam, tulisannya putih,
tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jamaah sekalian, kalimat ini yang memulai hidup kita dan mengakhiri hidup kita, yang harus kita pegang, kita muliakan, dan setiap hari di dalam sholat juga kita baca di dalam tasyahud kita. Ini yang pertama jamaah sekalian. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, ketika kita ditimpa musibah, kita senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kita semua ini dari Allah, dan pasti kita ini nanti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu dari Allah. Ini jamaah sekalian, ini yang menjadi harus pikiran kita, prinsip hidup kita. Semuanya akan kembali kepada Allah, dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah yang terkecil, masalah yang terbesar. Ketika kita semua punya prinsip ini jamaah sekalian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, pasti insya Allah kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga adalah ketika kita memperoleh nikmat, mendapat rezeki, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur seluruh alam ini. Ini jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, kita bersyukur. Segala puji hanyalah milik Allah yang mengatur segala alam ini. Ini jamaah sekalian, yang nantinya kita akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat itu ketika kita bersyukur. Yang pertama kali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa jamaah sekalian? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambah. Kalau kita kufur, kita akan mendapatkan, memperoleh kekecewaan, kesiksaan. Apa yang kita peroleh itu karena kita tidak bersyukur. Lalu yang keempat jamaah sekalian, lalu yang keempat adalah kunci kebahagiaan itu jamaah sekalian, ketika kita memulai apa saja, jangan dilupakan dengan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan, setiap yang harus kita lakukan, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Artinya apa yang kita lakukan ini adalah bismillah, dengan nama Allah kita melakukan segala sesuatunya. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah. Ketika seseorang itu di dalam perkaranya tidak mengucapkan bismillah, kata Rasulullah, maka terputuslah barokahnya. Ini jamaah sekalian, artinya apa? Ketika tidak didahului bismillah, jauh dari keberkahan. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir adalah kita sebagai manusia, semua manusia
tidak luput daripada kesalahan, kekhilafan. Ketika kita menjalankan kesalahan, kekhilafan, kita diharuskan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah yang Maha Agung, aku minta ampun ya Allah, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ini jamaah sekalian. Dengan itu kita akan menemukan kebahagiaan itu sendiri jamaah sekalian. Yakni ada 5 kunci kebahagiaan yang kalau kita lakukan, insya Allah kita akan mendapat bimbingan dari Allah, akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita menyukai dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ketika kita kena musibah, kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita memulai sesuatu, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Inilah jamaah sekalian, bila kita lakukan, insya Allah Allah akan membimbing kita akan menjadi insan-insan yang menemukan kebahagiaan. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur.